Semua, saya Ramada Febrian. Saya ingin berbagi ya kepada kalian bagaimana caranya membuat grafik di Microsoft Excel. Sekaligus grafik apa yang tepat untuk data kalian. Paling tidak saya akan ngasih sedikit informasi mana itu. Oke? Saya akan tunjukkan di sini bagaimana cara membuat grafik itu 4 grafik dasar lah yang sering dipakai di Microsoft Excel. Pertama, column chart, kemudian bar chart, kemudian line chart, dan pie chart. Oke? Ya, kita mulai aja. Column chart. Column chart itu adalah grafik yang biasanya dipakai untuk menunjukkan nilai antara satu kategori dengan kategori yang lain, atau satu kelompok dengan kelompok yang lain. Jadi nilai tersebut tidak berhubungan gitu ya. Jadi kita pengen tahu aja kalau dibandingin itu mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah gitu. Nah, ini efektif untuk menunjukkan nilai-nilai yang independen antar kategori. Misalkan di sini saya punya provinsi ya. Saya punya provinsi. Nah, saya bisa pakai column chart gitu, misalnya di column chart untuk menunjukkan misalkan populasi di masing-masing provinsi. Nah, itu efektif untuk melihat mana yang tinggi, mana yang rendah gitu. Bagaimana cara menunjukkan? Bagaimana cara melakukannya? Pertama, kalian blok dulu datanya yang ingin kalian pakai untuk jadi column chart ya. Di sini aku pakai provinsi, kemudian populasi. Saya blok. Setelah itu saya masuk ke insert, masuk ke column chart. Atau kalau misalkan kalian punya fitur di Microsoft Excel, kalian ada fitur recommended chart, kalian klik aja. Di situ akan muncul column chart ya. Nah, itu kalian pilih aja. Cuman kalau misalkan nggak ada, kalian bisa masuk ke sini yang ada kotak-kotak naik ini, 3 ini. Kalian pilih 2D column atau 3D column, bebas. Kan saya mau pilihnya 2D column aja. 2D column. Oke, nah di sini kelihatan jelas populasi per provinsi di seluruh Indonesia ya. Jadi populasi masing-masing provinsi kan nggak berhubungan tuh antara satu provinsi sama yang lain. Jadi saya ingin membandingkan aja per provinsi itu populasinya paling banyak yang mana, paling rendah yang mana. Nah, column chart itu efektif untuk menunjukkan itu. Jadi di sini kelihatan banget kan yang banyak populasinya itu ternyata ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara yang lain tuh kayak dikit-dikit aja di bawah 10 juta lah gitu. Sementara 3 provinsi yang sudah saya sebutkan tadi di atas 30 juta gitu. 3 kali lipat lebih bahkan untuk Jawa Barat gitu. Itu dia. Nah, untuk membuat tampilan column chart lebih baik, nah kalian bisa lihat ketika kalian menseleksi atau klik column chartnya gitu. Column chartnya kalian klik ini, kalian klik. Di sini akan muncul dua menu. Menu chart begitu. Di sini ada chart design dan format. Nah, kalau kalian ingin mengubah formatnya atau desainnya, kalian masuk ke chart design. Kemudian di sini sudah ada sebetulnya default dari Microsoft Excel disediakan model-model chart untuk kolom dengan berbagai desain. Di sini kalian bisa lihat. Ini ada yang seperti ini, yang seperti ini. Nah, ini desainnya sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Kalian mau model seperti apa? Oke. Itu dia column chart. Oke, yang kedua, bar chart. Bar chart itu dengan column chart bisa dibilang sama. Yang membedakan hanya aksisnya aja, nilai aksisnya. Kalau misalkan column chart itu dia aksisnya ada di Y, jadi dia kan ke atas ya angkanya. Sementara kalau bar chart dia aksisnya ada di X gitu, jadi yang horizontal. Makanya gambarnya agak ke kanan. Gambarnya tuh datar-datar gitu. Itu bar chart. Bedanya cuma di situ saja antara column chart dan bar chart. Fungsinya kurang lebih sama dengan
kolom chart begitu. Jadi kalian tinggal selera aja mau pilih bar chart atau kolom chart. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat bar chart. Dengan data yang sama, misalkan saya mau pilih provinsi. Kemudian saya pengen tahu populasi. Kalian tahu lah nanti hasilnya seperti apa, cuma saya ingin menunjukkan bagaimana cara membuatnya. Masuk ke insert. Kalau ada recommended charts, kalian pilih recommended charts, kemudian pilih bar chart di sini, cluster bar, kalian klik OK. Kalau tidak ada, kalian masuk ke ini, sama. Kemudian pilih 2D bar atau 3D bar. Aku mau pilih 2D bar di sini. Kemudian pilih desain sesuai dengan yang kalian mau. Oke. Dan begitu cara membuat kolom chart. Oke, saya lupa mention di cara membuat kolom chart. Jadi kalau kalian tidak bisa gitu ngeblok, gitu bingung gimana cara ngeblok, misalkan kalian bisa mulai dari chart kosongan. Misalkan di sini ya, aku bikin aja dulu bar chartnya. Jadi di sini aku insert, pilih bar chart. Nah, setelah itu kalian baru pilih datanya. Jadi kalian select data. Setelah itu, nah ini kan akses internet nih, saya nggak mau ini. Jadi saya remove aja. Saya pilih data yang mau saya visualkan. Pakai bar chart. Saya add. Pilih datanya, misalkan di sini saya mau luas area. Oke, jadi di sini pastikan di sini series name ya. Ini series name, jadi pilihnya itu series name. Di sini luas total. Terus kemudian series value. Jadi nilainya kalian masukkan di sini. Oke, di blok semua. Klik OK. Nah, setelah itu horizontal axis labelnya, jadi ini axisnya berarti populasi provinsi kan. Jadi saya edit di sini. Saya masukkan data provinsi ya, dari daerah istimewa Yogyakarta sampai dengan Kepulauan Riau. Saya klik OK. Kemudian OK lagi. Ya. Ini yang paling luas yang mana nih? Coba kita lihat. Ya, ternyata dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia yang paling luas itu adalah Provinsi Papua. Ya. Jadi kayak hampir 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali lipat lah ya. 6 kali lipat lebih besar dari provinsi-provinsi yang lain gitu secara umum gitu. Ini saya juga baru tahu. Itu dia cara membuat bar chart. Misalkan tanpa ngeblok, kalian bisa mulai dengan bar chartnya duluan gitu, kosongan gitu. Oke? Line chart. Line chart itu biasanya digunakan untuk menunjukkan perubahan angka dari angka terhadap relatif terhadap angka yang lain di waktu tertentu, misalkan, atau misalkan ya perubahan itu kan biasanya tergantung sama waktu, dimensinya kan ada dimensi waktu atau dimensi ruang atau ya itulah. Biasanya line chart itu biasanya untuk menunjukkan perubahan gitu, evolusi dari suatu angka. Itu cocoknya pakai line chart. Misalkan kalian mau menunjukkan harga beras, harga saham, harga obligasi, harga macam-macam harga, atau misalnya ekspor bulanan dari tahun berapa, atau data tahunan itu kalian pengen tahu angka dari tahun 2000 sampai 2001. Nah, itu cocoknya pakai line chart. Nah, karena saya melihat tidak ada data yang cukup intuitif untuk menunjukkan line chart kepada kalian, jadi saya membuat satu sheet khusus untuk line chart di sini. Oke. Di sini saya punya data laju pertumbuhan PDB dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020. Nah, ini cocok saya tunjukkan dengan line chart ya. Jadi caranya saya bisa dengan mulai blok atau mulai dari kosongan, tapi saya lebih suka dengan ngeblok gini kan lebih cepat. Jadi saya masuk ke insert, setelah saya blok, kemudian saya pilih line chart di sini tuh di line. Nah, oke, sepertinya
Ada kesalahan teknis. Jadi saya ubah dulu. Oke, di sini harusnya bukan tahun nih, saya remove dulu. Nah, di sini harusnya laju pertumbuhan. Nah, di sini labelnya tahun. Oke. Oke. Nah, ini dia. Laju pertumbuhan PDB dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020. Oke. Tahuan mana perubahannya dari tahun 2019 sampai tahun 2020 cenderung turun. Oh ya, satu lagi, line chart itu biasanya digunakan selain untuk yang tadi evolusi angka dari satu waktu ke waktu yang lain, misalkan line chart juga sangat efektif kalau kalian mau menunjukkan sebuah tren, misalkan begitu. Jadi kalian secara sangat efektif dalam sekian detik line chart akan dapat menunjukkan bahwa misalkan ini ya, PDB ini, kalian lihat gambarnya ini, trennya kira-kira apa? Ya, betul sekali. Menurun, ya. Menurun, meskipun di sini kalian bisa lihat sedikit ada kenaikan di tahun 2018, tapi ya secara tren bisa dibilang turun ya. Ya, gitu. Ini karena COVID, makanya jomplang banget. Minus di tahun 2020, minus 2,07% gitu. Ya, itu line chart. Nah, pie chart. Pie chart biasanya digunakan untuk menunjukkan detail dari suatu data yang sebelumnya kita sudah jelaskan. Itu bisa pie chart itu efektif gitu. Jadi kalian punya satu data gelondongan nih, misalkan kalian sudah menunjukkan populasi per pulau gitu. Nah, kalian tahu Jawa ternyata yang paling banyak populasinya. Nah, kalian suguhkanlah itu pie chart di masing-masing pulau. Jadi ketahuan tuh, ternyata yang berkontribusi paling besar terhadap populasi di masing-masing pulau tuh provinsi apa aja. Nah, itu pie chart biasa digunakan. Jadi memvisualkan data detail dari sebuah bagian, misalkan misalkan provinsi daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan Banten ini kan dia bagian dari Pulau Jawa. Itu bagus dibuat pie chart gitu. Jadi apa? Memvisualkan bagian tertentu terhadap keseluruhan gitulah. Gitu, ya. Itu efektifnya ya. Misalkan saya contohkan di sini saya buat di sini saya pastikan udah oke. Pulau misalkan. Nah, di sini saya punya populasi, saya buat di sini misalkan kolom chart begitu. Oke, di sini saya buat kolom chart. Ya, dia langsung bikin pivot ya, auto pivot gambarnya, tabelnya. Jadi di sum langsung dia auto pivot gitu. Nah, ketahuan kan di sini Jawa. Oke, saya pindahkan dulu biar enak. Saya taruh di sini. Nah, kalian tahu Jawa di sini, terus kalian sandingkan data provinsi Jawanya, dibuat dalam bentuk pie chart. Nah, oke, biar lebih legendnya kita taruh di sebelah kanan, dikasih label dikit. Di sini kalau disandingkan di sini, nah ini Pulau Jawa menurut provinsi, oke. Nah, jadi setelah disuguhkan dengan grafis ini, populasi per pulau gitu, kemudian kalian masuk ke pie chart. Nah, di kalian breakdown tuh tadinya per pulau gitu, Jawa, Sumatera, Pulau Nusa Tenggara, kemudian kalian breakdown tuh dari masing-masing pulau itu provinsinya apa aja deh, apa aja sih yang berkontribusi terhadap populasi pulau-pulau keseluruhan gitu. Misalkan Jawa, provinsi apa aja yang berkontribusi terhadap populasi di Pulau Jawa gitu. Nah, di sini ternyata
kalau misalnya dengan pie chart kita bisa tahu yang terbesar ternyata Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, begitu. Jadi itu dia, maksudnya secara konteks pie chart itu bisa dibilang kurang intuitif ya. Kalau misalkan dia berdiri sendiri. Nah, kalau misalkan dia disandingkan dengan data seperti ini, dia jadi lebih berarti, asik sih berarti. Nah, kalau misalkan mau mengubah stylenya, gayanya, caranya kalian klik aja nih gambarnya, terus kemudian masuk ke chart design, kalian pilih mau gambar seperti apa. Oke? Sesuai dengan yang kalian mau gitu. Nah, misalkan begini, desain, ya, itu dia. Oke, untuk desain mungkin nanti kita bisa, saya akan buatkan satu video khusus untuk desain grafis atau chart di Microsoft Excel untuk 4 chart itu tadi. Karena bahasanya cukup banyak. Jadi kalau disatukan videonya jadi kurang menarik gitu. Ya, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share video ini. Subscribe channel saya. Sampai jumpa.